Shalom, salam sehat bagi kita sekalian. Pelayan firman hari ini Gembala Jemaat Gamaliel Karaja Lemba, Pendeta Rinai Mambe SSI MSI, bersama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan secara khusus kepada simpatisan yang ikut beribadah bersama kami pada saat ini. Semoga pelayan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Dari terbitnya surya pagi pada rembang petang, kami setia Tuhan iringi setiap langkah juang kita. Kini di hari Minggu, hari yang mulia ini, dalam kebersamaan dan kasih persaudaraan, kita berhimpun sembah, syukur segala berkat dan perbuatannya yang ajaib. Pujilah namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kita sambut dengan pujian, ya Tuhanku, apabila kurenungkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita kita masuk dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat, silakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup di dalam Yesus Kristus akan membawa sukacita. Inilah nats pembimbing bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian bersyukurlah pada Tuhan.
kepada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita mengakui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita sadar bahwa sebagai anak-anaknya, seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Karena itu marilah dengan rasa sesal dan malu, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami rindu untuk menjadi anak-anak terang. Tuhan, kasihani kami. Dalam kejatuhan kemanusiaan kami lupa bahwa Engkau tidak tinggal diam. Kami terbuai dengan apa yang ditawarkan di dunia ini. Kristus, kasihani kami. Ya Tuhan, dengarkanlah kiranya pengakuan anak-anak-Mu, pengampunan dari-Mu akan melayakkan kami untuk tetap menikmati berkat-Mu. Amin. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih, betapa besar kasih
berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus nampak cerah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 yang berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah amanat hidup baru bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian, Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih dan kuasa-Mu. Pada saat ini kami dapat beribadah di keluarga kami masing-masing. Tapi seberapa kami yang ada, di sana kuasa Roh Kudus menjaga dan melindungi kami, menghadirkan sukacita dalam persekutuan kami. Dalam ibadah minggu pada saat ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami sekalian,
agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuntun kami Bapa, sertai kami, dan firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman diberkati, diurapi oleh Bapa, dan kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bacaan kita pada ibadah minggu pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Shalom, selamat hari Minggu. Ada sukacita bagi kita sekalian dalam ibadah saat ini. Seberapa kita yang ada dalam keluarga kita masing-masing, saya percaya dan saya yakin kita tetap bersyukur atas waktu, atas hari yang sangat-sangat membuat kita dapat menjalani kehidupan ini. Tema dalam renungan kita pada saat ini, saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama-sama. Doa
mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Coba kita maknai dari kalimat ini. Doa bisa mengubah kehidupan. Doa juga bisa mengubah persoalan-persoalan hidup. Doa bisa mengubah segala hal di dalam kehidupan kita. Itu yang kita percayai dan yang kita yakini. Tetapi saat ini menjadi sebuah perenungan kita bersama. Apakah doa itu mengubah Allah atau mengubah kita? Doa yang selalu kita naikkan kepada Tuhan dengan segala harapan-harapan kita setiap saat, setiap waktu kita berdoa. Apakah itu didasarkan di dalam iman dan keyakinan kita bisa mengubah Allah? Ataukah kita bisa mengubah diri kita sendiri? Itu yang kita renungkan pada saat ini tentang doa. Dan seperti bagaimanakah doa itu yang bisa mengubah segala sesuatu di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, di sana Tuhan Yesus mengajar bagaimana berdoa dan menghayati doa-doa yang dinaikkan kepada Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang telah mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu tentang bagaimana berdoa. Di dalam ayatnya yang dikatakan dalam pasal 11 itu, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa yang disampaikan dalam doa Bapa kami. Nah, itu yang sering kali dalam ibadah-ibadah selalu kita naikkan adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, dan seterusnya. Dan inilah singkatnya dalam ayat kedua sampai ayat yang keempat, bagaimana doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi kalau di dalam Injil Matius, di sana sangat lengkap tentang doa Bapa kami. Nah, sehingga kalau ditanyakan kenapa di dalam tata ibadah setiap minggu atau setiap tata ibadah akan selalu dilampirkan tentang doa Bapa kami. Itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus langsung, doa yang sempurna. Dan doa seperti itulah sebenarnya yang harus dinaikkan di dalam ungkapan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa yang dimaksudkan dikuduskanlah namamu? Ini adalah sebuah pujian. Sebuah pujian kepada Allah Bapa di sorga, bahwa Allah itu sungguh luar biasa, bahwa Allah itu kudus, dan Allah itu sangat-sangat mulia. Oleh karena itu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, kita memohon Tuhan kiranya damai sukacita di dalam kerajaan sorga. Itulah hendaknya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia, ada di dalam hari-hari yang kami alami. Damai sukacita, kebahagiaan, itu yang akan hadir, yang dari dalam kerajaan sorga. Bukan kebahagiaan dalam ukuran manusia. Manusia bilang, oh iya saya bahagia kalau semua sahabat-sahabatku memberikan sukacita, memberi kebahagiaan. Kalau sahabat-sahabatku tidak memberi kebahagiaan, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Nah, tetapi ketika dikatakan bahwa kebahagiaan, bahwa sukacita yang dari sorga, itu adalah menjadi ukuran bagaimanakah perjalanan kehidupan ini. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah ketika hadir dalam kehidupan kita, maka di sanalah ada damai dan sukacita dalam perjalanan kehidupan ini. Kemudian apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus setelah dia memberi contoh? Setelah dia memberi contoh seperti bagaimanakah doa itu harus dinaikkan kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga dikuduskan, kerajaan datanglah. Dan juga yang ayat ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya.
makanan yang secukupnya. Artinya, di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan akan memberikan kita makanan yang secukupnya. Seluruh kebutuhan kita sesuai dengan apa yang secukupnya bagi kita. Dan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita menjalani hidup ini. Tetapi seperti dalam renungan minggu yang lalu pada tanggal 5 Juni dikatakan secukupnya. Cukup punya rumah, cukup punya kendaraan, cukup punya harta benda, cukup punya makanan. Artinya ketika kita ukur-ukur semuanya cukup. Tapi cukup dalam ukuran kita manusia. Nah itu seringkali kita katakan ya, inilah hidup yang cukup. Cukup semuanya, berkat melimpah, pekerjaan sukses, usaha-usaha yang terus maju. Tetapi kecukupan dalam ukuran Tuhan adalah bagaimana kita menikmati apa yang sedang kita jalani. Bahkan susah sekalipun, penderitaan sekalipun, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan mengatakan, makanan yang Tuhan berikan itu kami nikmati dengan secukupnya. Artinya berkat Tuhan itu pasti dalam perjalanan kehidupan kita secukupnya. Kemudian yang ayat keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan ampuni dosa kami, karena sebelumnya kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita yakin satu hal, Tuhan belum mengampuni dosa kita sebelum kita juga mengampuni, memaafkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi yang duluan dilakukan adalah memaafkan, mengampuni. Setelah itu baru Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini adalah 3 hal yang diangkat di dalam kitab Injil Lukas ini tentang bagaimanakah doa yang sempurna. Permohonan seperti apakah yang kita mau naikkan kepada Tuhan dengan segala harapan-harapan kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan, bagaimanakah cara Allah menjawab doa kita? Kadang-kadang kita bilang begini, Tuhan, saya sudah terus berdoa, saya sudah terus berharap, saya sudah terus menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapanku dalam kehidupanku. Kenapa Tuhan belum menjawab doaku? Kenapa Tuhan belum memberikan apa yang menjadi harapanku? Dan ini bagaimanakah cara Allah menjawab doa-doa kita? Yang pertama adalah ketika Tuhan menjawab doa kita adalah tidak didasari karena kita sudah ulet berdoa, karena kita sudah rajin berdoa. Tuhan, setiap jam mungkin saya berdoa. Tuhan, setiap hari saya berdoa. Saya orang yang rajin berdoa, saya punya kemampuan tunduk selalu kepada Tuhan, bermohon untuk segala harapan dan impian. Jadi Tuhan tidak menjawab karena keuletan kita, karena kedisiplinan kita mungkin, oleh karena kemampuan kita mungkin untuk berdoa. Tetapi Tuhan menjawab kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ungkapan seorang teolog Luther. Tentu saja nama Allah itu suci dalam dirinya sendiri, dan sesungguhnya kerajaan Allah datang dengan sendirinya tanpa doa kita. Walaupun kita tidak memohon, Allah hadir dalam kehidupanku. Kami memohon Tuhan kuasa hidupku. Tanpa kita meminta, sebenarnya Tuhan sudah ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Luther bahwa kerajaan Allah datang dengan sendirinya tanpa doa kita. Dan disinilah sungguh kehendak Tuhan yang baik dan murah hati yang dicapai tanpa doa kita. Tetapi berdoa itu perlu untuk kita berbuat. Artinya untuk melihat hati dan pikiran kita, benarkah kita menyerah sepenuhnya dalam tangan Tuhan? Karena dengan doa, disitulah kita akan menunjukkan saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi walaupun Tuhan sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita dan kita merasa kuat, kita merasa mampu menjalani ini tanpa harus berdoa kepada Tuhan, maka di sanalah sebenarnya kejatuhan kita. Nah, oleh karena itu doa sangat penting. Tetapi sebelum kita berdoa, Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua,
tentang cara Allah menjawab doa kita sebenarnya. Kemudian Tuhan Yesus membandingkan dengan cara Bapa di dunia memberikan apa yang diminta kepada anak-anaknya di dalam perumpamaan-perumpamaan yang diangkat di dalam bacaan kita tadi. Jika seorang bapa tidak mungkin memberikan anaknya yang minta ikan dengan memberikan ular kepadanya, atau memberikan anaknya kalajengking ketika dia minta telur. Tetapi jika yang jahat bisa berbuat baik kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Artinya bahwa kalau seorang ayah pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga, memberi yang terbaik, memberikan yang sangat mulia dalam perjalanan hidup manusia. Demikian cara Tuhan menjawab doa ini. Seperti minggu yang lalu kembali saya mau mengangkat juga bahwa apa yang Tuhan berikan bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita inginnya ini, kadang-kadang kita maunya ini, tetapi Tuhan melihat apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita berpikir itu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti tema tadi dalam renungan kita pada saat ini dengan tema doa mengubah segala sesuatu, adalah bagaimana kekuatan doa di dalam perjalanan hidup manusia. Kadang-kadang doa sepertinya sebagai satu kewajiban saja. Oh, kalau sudah bangun pagi harus berdoa mengucap syukur sudah bangun pagi. Malam sebelum tidur ya kewajiban berdoa mengucap syukur Tuhan sudah jaga sepanjang hari ini. Itu bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah ungkapan, sebuah perasaan yang kita mau naikkan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bahkan itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Kita kadang-kadang merasa bahwa bagaimana Tuhan berbicara kepada kami manusia kah? Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat alam. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat segala peristiwa yang kita alami. Kadang-kadang Tuhan berbicara yang sering kali mendatangkan air mata bahkan penderitaan. Di sana Tuhan sedang berbicara, sedang mengubah kita seperti apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu doa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Ada satu ungkapan yang mengatakan doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak tahu berdoa, berarti mungkin dia tidak punya nafas kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, untuk kita merenungkan bersama-sama tentang tema ini, bahwa doa mengubah segala sesuatu. Kita mendengarkan sebuah puji-pujian yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kita dengarkan bersama-sama.
Kita sudah lihat ungkapan dari puji-pujian tentang doa yang bisa mengubah segala sesuatu, memberkati kita, menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan pujian sekalian bangsa sekali hendak. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah kita alami, dan kita dasari persembahan kita dengan Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita bawa persembahan, kita naikkan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Setiap kali kami berdoa Bapa, kami melihat wajah Allah, wajah Tuhan Yesus yang telah hadir 2000 tahun yang lalu. Di sana kami punya pengharapan, kekuatan menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapa di sorga, kami berserah dalam tangan kasih-Mu. Dengan doa kami kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, pada saat ini pun juga kami mengucap syukur bersama keluarga-keluarga atas berkat-berkat Tuhan. Keluarga Inyoman Artana, keluarga Patara Rampalino, keluarga Anton Kurnianto Musdam, keluarga Horas Sumbalino. Keluarga mengucap syukur atas kasih dan kuasa Tuhan yang dialami oleh keluarga-keluarga. Karena itu Bapa di sorga, di dalam ungkapan syukur dan sukacita, ada berkat-berkat Tuhan yang akan terus hadir bagi keluarga-keluarga ini. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala perjalanan hidup yang dijalani oleh kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah syukur sukacita dari keluarga-keluarga ini. Pada saat ini pun juga kami mengucap syukur bersama kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu yang sudah berjalan. Pada tanggal 6 Bapak Anton Kurnianto Musdam. Pada tanggal 7 keluarga Lago Nainggolan yang mengucap syukur atas perjalanan hidup keluarga. Tanggal 8 Juli keluarga Dalim Monepa yang mengucap syukur atas perjalanan hidup keluarga. Tanggal 10 Juli Ibu Jacqueline Caroline Botuale atas ulang tahun ketambahan usia. Bapak Eben Labanongko atas ketambahan usia. Pada tanggal 11 Juli Ibu Hasan yang juga berulang tahun. Dan 12 Juli keluarga Mogadi Laimpu yang mengucap syukur atas perjalanan keluarga. Bapa di sorga, atas ketambahan usia, atas penyertaan Tuhan bagi keluarga-keluarga ini. Tangan Tuhan menuntun menyertai keluarga-keluarga dalam perjalanan hidup bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan yang dijalani. Tangan Tuhan bersama kekasih-kekasih kami dan akan mensyukuri berkat Tuhan yang sangat indah dan mulia. Dan Tuhan akan mewujudkan harapan-harapan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini pun juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami Bapak Edi Mario sedang dalam proses pengobatan di Makassar. Apapun yang saat ini sedang dijalani, Tuhan memberkati para medis yang sedang menjadi harapan dari Bapak bersama Ibu kekasih untuk pemulihan. Kami percaya dan kami yakin kuasa Tuhan saat ini sedang menaungi Bapak dan Ibu. Pak Edi akan kembali kuat dan sehat. Dan terkhusus kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Frili dalam penantian kehadiran anak kekasih yang kedua. Kuasa Tuhan bersama Ibu Pendeta dan masa-masa kehamilannya diberi kuat sehat dan pada waktunya dia akan dapat menghadirkan anak yang kedua. Janin yang sedang bertumbuh diberkati oleh Tuhan, dia tumbuh sehat kuat dan dapat menjalani waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa bagi Opa Rungkat yang juga saat ini dalam keterbatasan beraktivitas oleh karena kelemahan tubuh. Tuhan memberikan pemulihan, memberi kekuatan baru, memberi kesehatan dan damai sukacita bagi Opa Rungkat. Dan pada akhirnya Opa akan mampu menjalani hidup hari-hari yang indah dalam kasih dan rancangan Tuhan. Kami berdoa bagi anak Echa Komaling yang juga sedang dalam proses perawatan, yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman, berkati perawatan-perawatan yang dilakukan oleh papa mama, yang dilakukan oleh kaum keluarga, bahkan dokter pun juga diberkati oleh Tuhan. Anak Echa akan kembali kuat dan sehat. Kami pun juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak dapat kami sebutkan, yang juga sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan penderitaan, dengan sakit. Kami percaya, kami yakin pemulihan kuasa-kuasa Tuhan akan terus nyata. Kuat sehat akan kami alami. Saat ini Tuhan, kami masing-masing keluarga beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya saat ini Roh Kudus yang menaungi kami, Roh Kudus yang memberikan sukacita bagi kami,
kami dan ucapan syukur bagi kami sekalian. Dan oleh karena itu Tuhan, saat ini kami setiap keluarga yang saat ini beribadah, kami percaya, kami yakin bahwa kami terus akan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus menjalani hidup ini. Hari-hari yang indah akan terus kami jalani, walaupun tantangan-tantangan kami semakin hari semakin berat, tapi dalam perlindungan kuasa Roh Kudus kami akan dapat menjalani hidup. Kami akan mulai beraktivitas, kami mulai bekerja sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha dalam usaha-usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati kami, pelindungi kami Tuhan dari COVID-19. Biarlah kami semua dalam penjagaan kuasa Roh Kudus, kami akan dapat beraktivitas menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi umat manusia saat ini Tuhan, yang ketika sedang menghadapi tantangan. Tuhan, kami percaya saat ini hanya di dalam tangan-Mu kami kuat. Dan hanya di dalam tangan-Mu kami mendapatkan perlindungan. Karena itu Tuhan, kami terus bersandar dalam tangan Tuhan, dan kami benar-benar dapat menjalani, bahkan dapat dilindungi dari ancaman-ancaman virus corona. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami, biarlah semuanya berjalan dengan baik, bahkan melindungi kami bersama-sama di dalam kehidupan kami saat ini. Bapak di sorga, hari ini kami beribadah dalam ibadah minggu. Besok hari Senin kami mulai beraktivitas, kuat dan sehat Tuhan berikan bagi kami semuanya. Anak-anak kami juga sedang mempersiapkan diri untuk pendidikan-pendidikan walaupun di rumah masing-masing. Biarlah mereka dapat belajar dengan baik, menjadi anak yang pintar dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami pun telah membawa persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami. Dari persembahan ini pekerjaan pelayanan Tuhan akan nyata bagi kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Di dalam tangan kasih-Mu kami bawa doa kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Karena itu kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, dan ingatlah bahwa jalan yang kita tempuh itu tak selamanya bertabur bunga, tapi juga berliku, penuh onak dan duri, sedikit tergelincir, terserak bagai puing, kurang waspada, tergores, terluka, dan berdarah. Tapi yakinlah selalu bahwa Tuhan sempurna adanya. Kasih setianya abadi atas orang-orang yang dikasihinya. Kita naikkan pujian, di hidupku ku ada sobat yang setia. Senantiasa
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Pendeta dan Majelis Jemaat Gamaliel Karanjalemba mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati, menyertai, bahkan memberi kekuatan bagi kita sekalian. Dan kita percaya bahwa dalam kasih dan perlindungan kuasa Roh Kudus, kita akan mampu menjalani hidup menghadapi tantangan yang saat ini sedang dialami oleh manusia. Kita akan kuat, kita akan sehat, kita akan dijauhkan dari virus corona. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih, betapa